Misalnya nih, teman-teman datang ke Jepang sebagai Kaigo. Wah, ternyata teman-teman nggak cocok nih di Kaigo. Ternyata Kaigo ini nggak semudah yang teman-teman bayangkan. Ternyata teman-teman kepikiran mending coba di bidang pertanian atau di bidang pengolahan makanan atau restoran, pengen coba yang lain. Nah, selagi teman-teman punya sertifikat keahliannya, lulus ujiannya, teman-teman itu bisa pindah ya. Dan bahkan waktu sebelum Zero Card gue jadi ya, yang dari Ginno Yusei ke Tokutei Ginno, itu bahkan orang imigrasi sempat nelpon menanyakan apakah ini benar-benar perusahaan yang cocok untuk kita sebagai orang asing. Bang, saya datangnya mandiri. Walaupun teman-teman datangnya secara mandiri, teman-teman kan nggak datang ke Jepang untuk mengurus dokumen COE atau segala macam. Itu masih tetap butuh bantuan TSK kan, dan juga sedikit banyak campur tangan perusahaan untuk pengurusan dokumen ini. Action, minasan konnichiwa, Koko desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang pekerjaan di Jepang ya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang Tokutei Ginno. Nah, jadi banyak teman-teman yang datang ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Ginno, baik itu dengan status newcomer atau yang pernah datang ke Jepang sebelumnya dengan Ginno Yusei terus balik lagi ke Tokutei Ginno. Tetapi mungkin banyak teman-teman yang ngerasa nggak cocok dengan pilihan jenis pekerjaannya atau ngerasa tidak cocok dengan perusahaan atau rekan-rekan kerjanya dan kepikiran untuk pengen pindah kerja, walaupun padahal teman-teman itu baru datang 2 atau sampai 4 bulan tapi udah kepikiran mau pindah. Nah, sebenarnya apakah hal seperti ini bisa? Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi di video kali ini kita memang khusus ngebahas untuk Tokutei Ginno ya, karena untuk saat ini kan yang bisa pindah-pindah pekerjaan itu adalah Tokutei Ginno ya, karena untuk saat ini ya di sistem yang saat ini program Ginno Yusei itu masih belum bisa untuk pindah-pindah kerja ya. Kalau menurut gue sendiri ya, program Ginno Yusei ini memang banyak masalah ya, karena gue sendiri pun dulu kan berangkat dari Ginno Yusei. Nah, jadi memang ya kalau Ginno Yusei ya, kalau menurut teman-teman omongan gue benar silakan diiyakan ya. Kalau misalnya menurut teman-teman oh nggak gitu bang, silakan aja tulis di komen ya. Nah, jadi kan kadang ada Tokutei Ginno Yusei itu udah gaji kecil gitu kan, terus juga bukan kecil sih enggak, tapi kadang ada yang UMR atau ada di atas UMR sedikit lah seperti itu ya. Terus juga kerjaannya banyak, bahkan kerjanya setara dengan orang Jepang, padahal kan Ginno Yusei itu statusnya cuma trainer atau training atau pelatihan gitu kan, tapi kerjanya bahkan lebih berat daripada orang Jepang, dan gajinya sendiri pun bahkan juga gaji Baito jauh lebih besar daripada Ginno Yusei. Itu sering terjadi ya. Nah, maka dari itu di sini kita nggak akan ngebahas Ginno Yusei, kita ngebahasnya Tokutei Ginno aja. Nah, kalau teman-teman yang pengen pindah nih, kalau gue kan sering tuh ditanya, bang kalau misalnya pengen pindah itu sebaiknya udah berapa bulan atau berapa tahun jalan ya di perusahaan tersebut. Nah, biasanya ya kalau gue pribadi nih, gue memang menyarankan ya kalau pengen teman-teman itu pindah perusahaan, sebaiknya teman-teman stay dulu lah 1 tahun di perusahaan tersebut, atau minimal kalau nggak mau 1 tahun ya sekitar 8 atau 10 bulan lah seenggaknya. Kenapa sih gue sarankan seperti itu ya? Karena kan ketika teman-teman datang ke Jepang, itu teman-teman kan diurusin tuh semuanya dokumen sama TSK untuk pengeluaran dan pengajuan COE gitu kan. Semua dokumen teman-teman itu nggak akan masuk ke imigrasi secara sendirinya kalau nggak ada yang ngurus. Jadi kan TSK teman-teman itu sudah sudah mati-matian, sudah bersemangat mengurusin dokumen teman-teman agar COE teman-teman turun dan teman-teman bisa masuk ke Jepang. Itu kalau misalnya dari sisi TSK ya, dan juga mungkin TSK-nya juga sudah ngelobi perusahaan kalau agar nanti teman-teman diterima bekerja di perusahaan tersebut, agar nanti perusahaannya mau menerima teman-teman seperti itu ya. Dan banyak lagi ya hal-hal jasa-jasa yang dilakukan TSK itu agar bisa membantu teman-teman untuk masuk ke Jepang dan bekerja di perusahaan tersebut ya. Nah, jadi minimal ya seenggaknya teman-teman balas budi atau balas jasa dulu lah kepada TSK-nya. Bahkan TSK gue sendiri ya, waktu gue mensetsu di TSK tempat gue, waktu itu gue mensetsunya langsung ya ke kantor TSK. Nah, waktu udah keterima job, dia pun bilang seperti itu. Mereka pun bilang, kamu kalau seandainya keterima di sini, seenggaknya kamu jangan berhenti dulu ya selama 1 tahun, seenggaknya kerja dulu lah 1 tahun di situ. Nanti kalau udah lepas 1 tahun, kalau mau pindah silahkan. Dia bilangnya seperti itu. Memang kebanyakan ya TSK pun menyarankan seperti itu ya, kalau mau pindah seenggaknya stay dulu lah 1 tahun seperti gitu ya. Nah, itu kan kalau dari sisi TSK-nya ya. Terus bagaimana dengan sisi perusahaan? Nah, sebenarnya kalau perusahaan itu pastinya akan juga lebih mengeluarkan waktu dan uang lebih banyak ya ketimbang TSK ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena
khususnya kalau seandainya teman-teman ini datang sebagai newcomer, apalagi itu perusahaan belum pernah menerima orang asing, itu pengurusan dokumennya sangat ribet sekali ya untuk pengajuan visa atau COE ya. Itu pasti akan banyak, dan belum lagi peninjauan dari imigrasi yang bermacam-macam ya. Dan itu gue juga udah merasakan, karena kan perusahaan ini tempat gue tinggal bekerja ini itu baru pertama kali menerima orang asing, dan itu orang imigrasi memang agak sedikit ribet ya. Bahkan waktu itu pas gue kiri kayak closing penggantian Zyrocard itu makan waktu sekitar 2 bulan. Dan bahkan waktu sebelum Zyrocard gue jadi ya, yang dari Gino Yususeki atau Kutegino, itu bahkan orang imigrasi sempat nelpon menanyakan apakah ini benar-benar perusahaan yang cocok untuk kita sebagai orang asing gitu. Apakah perusahaannya ini mampu nggak menghadapi orang asing, mempekerjakan orang asing seperti itu. Pokoknya bermacam-macam lah pertimbangan imigrasi. Dan juga ya untuk perusahaan itu juga sebelum teman-teman datang kan, kalau seandainya Apato disediakan perusahaan, itu kan perusahaan harus menyediakan yang namanya uang awal untuk untuk Apato. Jadi ketika teman-teman menyewa apartemen ya, kebanyakan ya, nggak semua ya, kebanyakan itu ada biaya awalnya. Kalau teman gue itu ada yang biaya awalnya mulai dari 10 mang sampai 20 mang atau 25 mang ya, sampai sekitar segitu. Nah jadi itu harus dikeluarkan biaya awal Apato itu untuk teman-teman. Nah biasanya ya kontrak apartemen ini ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, minimal harus kontrak 1 tahun, ada minimal yang kontrak 2 tahun dengan biaya awal segini. Itu biaya awalnya biasanya perusahaan yang ngeluarin loh, dan mereka sudah mengeluarkan dana yang cukup besar ya untuk teman-teman, sehingga teman-teman bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah tetapi kalau seandainya nih teman-teman pengennya nggak sanggup kerja di sana, pengen berhenti 2 bulan atau 4 bulan, artinya kan di sisi lain kalau dilihat dari sisi perusahaan, artinya perusahaan itu masih rugi, belum dapat untung ya dari teman-teman ya, karena teman-teman belum memberikan kontribusi yang banyak. Baru 4 bulan itu mungkin pulang modal pun belum lah ya, kalau misalnya kita hitung misalnya dari biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Nah maka dari itu ya gue sarankan buat teman-teman nih yang pengen pindah, kalau mau pindah sebenarnya nggak masalah ya, tetapi pikirkanlah juga orang lain seperti itu ya. Pikirkan juga ATSK yang sudah membantu teman-teman, pikirkan juga perusahaan yang sudah membantu teman-teman mengeluarkan biaya segala macam. Karena untuk memanggil orang asing datang ke Jepang itu pasti memerlukan biaya yang sangat besar seperti itu kan. Nah maka dari itu gue selalu menyarankan, kalau seandainya teman-teman pindah ya stay dulu lah, sabar dulu lah, seenggaknya 8 bulan atau 1 tahun di sana, nanti setelah itu baru pindah. Kenapa? Karena kalau udah 1 tahun kan minimal teman-teman udah berkontribusi banyak lah ke perusahaan gitu. Kalau misalnya baru 2 bulan 4 bulan, kontribusi apa sih yang baru teman-teman kasih ke Kaisha seperti itu kan. Jadi nanti ketika teman-teman misalnya udah mau kepikiran pindah, baru jalan 2 bulan 4 bulan, nanti bisa-bisa teman-teman itu kehilangan kepercayaan, baik itu dari TSK ataupun dari perusahaan seperti itu ya. Nah maka dari itu di sini gue mengajak teman-teman ya untuk berpikir kalau seandainya kita itu saling membutuhkan. Kaisha juga butuh teman-teman, dan teman-teman juga butuh Kaisha seperti itu ya. Jadi seenggaknya minimal harus sama-sama saling menguntungkan lah seperti itu. Tetapi kalau memang misalnya seandainya teman-teman masih mau ngeyel nih, mau pindah, wah nggak mau lagi di situ, nggak sanggup, ya udah teman-teman bisa memutuskan untuk pindah ya. Tapi teman-teman sebaiknya kalau pengen pindah pun berikanlah alasan yang masuk akal gitu ya. Kalau mungkin masalah gaji ya, kalau saya lagi gaji teman-teman dibayarkan dengan semestinya, menurut gue itu nggak jadi alasan untuk teman-teman pindah. Kecuali seandainya teman-teman gajinya nggak dibayarin dengan semestinya, gajinya dipotong, dikurangin, itu jelas ya masuk akal ketika teman-teman pengen pindah seperti itu ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu sih pesan gue buat teman-teman yang baru datang ke Jepang terus udah kepikiran mau pindah. Sebaiknya pikir-pikir dulu gitu, jangan hanya memikirkan diri teman-teman saja, pikirkan juga orang lain seperti itu ya. Dan juga ya memang kalau seandainya teman-teman memang berencana untuk pindah dari awal, mending jangan dulu deh datang ke Jepang, kasih dulu kesempatan kepada orang-orang yang pengen datang ke Jepang ya, yang memang benar-benar bersungguh-sungguh ingin datang dan bekerja ke Jepang. Karena banyak ya orang-orang yang semangat ya, bersungguh-sungguh ingin datang dan bekerja di Jepang, tapi mereka mungkin tidak diberikan kesempatan. Tapi ketika teman-teman yang udah dapat kesempatannya untuk datang ke Jepang, yang bisa bekerja di Jepang, malah teman-teman sia-siakan kesempatan teman-teman ini. Sehingga nanti kalau seandainya teman-teman melakukan hal yang buruk, atau mungkin teman-teman udah baru jalan 2 bulan atau 4 bulan udah pengen pindah, itu kan otomatis secara nggak langsung juga nama teman-teman, nama negara teman-teman kan itu jadi kurang baik di mata perusahaan. Bisa jadi nanti perusahaan nggak mau lagi nerima orang dari Indonesia karena dicap, wah ternyata orang Indonesia ini suka pindah-pindah, suka jadi kutu loncat, nggak tahan banting, lemah dan segala macam seperti itu ya.
Nah, jadi seperti itu ya lebih kurang. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman masih ada yang teman-teman ingin tanyakan, silahkan ya tulis di komen. Kita bisa diskusi dan bahas di komen juga ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit referensi ya dan jadi manfaat buat teman-teman. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.